Halo, selamat pagi anakku yang ada di rumah. Ketemu lagi kita pembelajaran daring muatan pelajaran IPS. Materi pelajaran mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Muatan pelajaran IPS. Ingat, harus tetap berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Muatan pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di lingkungan. Ada yang dilakukan dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Satu, yaitu daerah pantai. Pantai merupakan batas permukaan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai, misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha, penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Dua, yaitu daerah laut. Laut adalah merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di laut seperti nelayan, wisata bahari atau yang memancing-mancing itu, dan pengeboran minyak bumi. Tiga, yaitu daerah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian seperti daerah kita, dan juga sebagai jalur transportasi dan pasar terapung seperti di Kalimantan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang seperti pasar terapung, dan jasa transportasi seperti di Danau Toba. Nah, dataran tinggi, daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu merupakan dataran yang memiliki lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata atau rekreasi. Kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima adalah dataran rendah. Nah, kita kan tinggal dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian seperti daerah kita ini, lagi menanam padi, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah.